Hai guys, welcome back to Chrismit Podcast with We Are Chrismit. Bareng lagi sama kita, aku Keka, aku Cici, aku Cynthia. Jadi hari ini kita bakal bahas materi yang pasti sangat relate di kehidupan kita. sangat relate dan tidak lain dan tidak bukan Valentine. Jadi pada hari ini kita kedatangan teman kita nih. Teman dekat kita ya pastinya. Ya, dan dia adalah sosok orang yang ganteng, Berkarisma. konon katanya. Iya mas, ganteng mas. Iya. Tapi dia nih pinter drum juga loh. Cici tuh sering banget menang drum. Ikut Jadi tuh kompetisi kayak gitu orang ya. yang bisa main drum terus kayak sering menang tuh kayak apa sih namanya? Kayak Punya aura berkarismanya Iya sih, gitu. karisma. Ya. Iya mas Cici, sangat Puji Tuhan. puji Tuhan katanya. Tapi ngomong-ngomong nih, karena kita pada ngomongin topik Valentine, pasti kan tahu nih, Valentine itu kan identik sama Cinta. cinta. Menurut kalian sendiri nih, kalau cinta itu harus pacaran gak sih? Kayaknya kalau buat aku sendiri sih nggak harus ya. Karena masa kalau kita sayang sama seseorang harus ngeliat status. Enggak sih, Iya, Kak. enggak ya. Bisa sayang kapan aja kan? Iya, bisa. Tapi kan ada juga kayak pepatah yang ngomong cinta itu nggak harus memiliki guys. Jadi cukup dipendam aja atau mengagumi itu kayaknya lebih dari cukup sih kalau aku. Nah, menurut Cici sendiri? Kalau dari aku, cinta itu ya nggak harus sayang harus memiliki seseorang, tapi kan cinta bisa mengarah kemanapun. Wah, Wah, bener banget sih, bener. Kali ini bijak banget ya hari ini ya. jadi itu tumben banget loh. Pada podcast kali ini tuh sangat aura kebijakannya keluar banget. Keluar banget. Tapi kalian udah pernah pacaran gak sih aslinya? Aku sudah sih. Aku juga suka. Aku belum ya tapi. Belum. Bohong banget sih. Ya nggak, kalau bener-bener. belum. Ini beneran, aku nggak pernah pacaran. Tapi kalau deket lama aku pernah. Karena kayaknya aku terlalu susah gitu loh kalau mau nerima seseorang. Kayak bukan picky juga sih, tapi kayak ya kamu tahu kan. Iya, bener banget sih. Nah, Cici pernah pacaran sama adik kelas gak Ci? Oh, enggak pernah. Kalau adik kelas enggak pernah, cari aja yang seumur kalau lebih tua. Kalau bisa lebih tua. Iya. Atau di kamu Christmas mau nih, sama kalau yang di samping kanan kiri? Yang kanan aja. Yang kanan aja, yang kanan, Yang kanan aja guys. ya. Terus Kan kalau kita friend, pernah guys. nggak sih naksir sama salah satu kakak kelas di Christmas gitu? Oh, jarang. Jarang. Kalau Tapi naksir pernah tuh- ya, berarti kalau jarang tuh pernah ya. Aslinya nggak naksir sih kalau aku sih, tapi lebih kayak bilang, Mengagumi. dia ganteng gitu loh, dia ganteng ya. Udah sekedar itu sih. Kayak aku tuh selalu kalau ngeliat cowok ganteng kayak oh ganteng, tapi bukan berarti kayak aku suka gitu loh, bener gak sih? Benar-benar. Karena suka tuh kayaknya butuh sesuatu effort yang kayak beda lagi, bener gak sih? Iya. Berarti JJ pernah dong ngerasain apa sih yang namanya kayak broken heart atau sakit hati? Iya. Atau kamu pernah galau? Apa sekarang lagi di posisi sad boy? Oh, tidak. Wah JJ sad boy selalu guys. Tidak, guys. Tidak guys. Terus kalau JJ itu Ya. udah sembuh belum sih dari luka-luka yang dulu? Sudah sih, sudah Dari pacaran yang sebelumnya? Berapa tahun pacaran sebelumnya? setahun. Tapi lama ya, setahun tuh cukup banget lama ya, ya. setahun guys. ya lumayan Setahun cukup lah. lama. Udah sembuh belum sih sampai sekarang? Sudah sembuh. Tapi kemarin beberapa bulan yang lalu sempat kena lagi, terus sembuh, akhirnya sudah tidak main di dunia itu. Main di Karena dunia itu- itu. Mainnya di dunia apa sih? Mainnya di dunia percintaan Ada. ya? Permotoran kalau JJ. Oh, mah. motoran ya Tiap sekarang hari modif ya? terus guys. Ya, Jadi kata JJ kalau aku bosan aku pasti modif motor. Padahal tuh kayak ngabisin duit berapa coba kalau ngomong modif kayak gitu. ya under Wah under. Under 10 berapa? lah. Under 10 lah. tapi gini ya, kalau misalnya kita itu pernah sakit nih, kita belum sembuh kan dari sakitnya. Kita masih kayak ngerasa kayak mungkin trauma atau mungkin kayak masih takut untuk melangkah ke depan Takut lagi jatuh gitu loh. cinta lagi. Itu lebih baik sih kalau buat aku, menurutku, jangan memulai atau memaksakan diri kita untuk mencintai orang lain gitu loh. Lebih baik kita self healing dulu, kita sembuhin trauma kita sendiri. Mungkin kita lihat akar-akar pokoknya apa sih yang buat kita tuh masih keinget masa lalu, masih kayak ngerasa bahwa kayak mungkin nggak sih rasanya kayak sakit hati gitu kan. Jadi jangan memaksakan diri kita untuk Mencintai cinta orang lain seseorang. dulu. Atau mencintai orang lain dulu ya mungkin ya. Jadi mungkin lebih bisa self love dulu kali ya. Iya. Kita Self love itu penting loh guys. penting beneran, banget beneran. guys, self love itu guys. Kalau kamu mau memberikan kasih kepada orang lain, kamu harus mencintai diri sendiri Iya, dulu. jadi gampangnya kita nggak bisa mencintai orang lain kalau kita belum bisa mencintai diri kita sendiri. Bener, itu bener Karena banget. ya mencintai diri kita sendiri aja butuh effort ya, apalagi Iya. ke mencintai orang lain. Tapi dalam tanda kutip mencintai diri sendiri itu menerima kayak
kekurangan kita, kelemahan kita, mungkin kita juga tahu nih. Tapi bukan berarti kita kurang-kurang doang nih, kita pasti juga punya yang positif dalam kelebihannya. Tapi kita harus memahami juga dan accept, ini loh aku yang sebenarnya tuh kayak gini. Jangan pernah kita ngerasa kayak insecure, kita merasa kayak kita rendah diri nih. Tapi pasti sering sih, karena aku kadang juga selalu insecure. Sering pasti. Jeje pasti sering ya overthinking. Ya enggak begitu sering lah. Tergantung ada timingnya lah waktu insecure. Ada Timing ya, guys. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Ada overthinkingnya ada lah. Timing. Setiap manusia pasti mengalami lah. Kalau menurut aku untuk anak-anak sekarang itu jangan terlalu cepat untuk memutuskan pada satu orang. Karena masa depanmu itu masih panjang. Mas, Terus bijak banget. kamu waktu ini masih SMA, habis ini kamu masih kuliah, kamu di kuliah pasti bisa bertemu lebih banyak orang. Jadi saran saya jangan terlalu cepat memutuskan pada satu orang. Jadi Wait, harus ya. lebih Bijak banyak mencari teman dulu Iya, ya. Kalau mending teman sekarang sih. ini lebih banyak Carilah mencari teman sebanyak teman. mungkin, karena mereka ada di waktu kamu susah dan senang. Karena relasi juga penting buat kita di masa depan. Ya relasi juga. itu penting banget guys. Relasi penting banget. Jadi guys. selama kita masih ada di tahap kayak gini, carilah relasi atau teman sebaik-baik mungkin gitu. Karena itu pasti berguna banget waktu kalian udah gede. Betul, Itu parah banget sih, berguna banget sih. Iya. Saat kamu mencintai orang lain, pasti kamu pernah ada di fase bucin. Bucin. B-U-C-I-N. B-U-C-I-N. Bucin. Kemana aku habis denger podcastnya Anya Geraldine sama Jeffrey Nicole? Ya itu mantan aku guys. Mantan aku. Dalam mimpi. Halu banget. Tapi ganteng banget sama Jeffrey Nicole. Buat yang nonton Jeffrey Nicole, kalau nonton I love you so much. Bucin. Tapi pernah dong pasti kita bucin. Bucin pasti pernah dong pastinya. Pastilah. Apa sih hal terbucin yang pernah kalian lakukan ke pasangan kalian? Tapi bukan berarti pacaran loh ya, karena aku Yeah. gak pernah punya pacar guys. Ya, Apa sih? Kalau aku dulu waktu bucin kemana-mana harus selalu berdua. Wah, Bener-bener Maksudnya berdua. dalam tanda kutip positif loh ya, bukan yang negatif. Kemana-mana harus selalu berdua. oh bukan ke kamar mandi. Nggak boleh dong. nggak Oh, boleh, nggak nggak boleh, boleh. guys. Jadi kayak lebih yang positif aja. Mungkin JJ suka main drum, ceweknya nemenin. Iya, mungkin Iya. gitu lah. Ada kompetisi, Udah pacarnya nemenin. nemenin. Tapi itu so sweet banget ya. Aku Iya. tuh kadang kalau ngeliat TikTok gitu banyak yang tuh kayak Pingin. jealous gitu loh Pingin guys. banget. Jealous banget sih kayak gitu. aslinya. Ha-ha. Karena Kalau kayak kamu sendiri sih, hal terbucin yang pernah kamu lakuin itu apa? Aku? Iya. aku nggak punya pacar, tapi mungkin waktunya aja sih. Aku sering banget kalau misalnya aku sudah interest sama orang lain, aku akan lebih banyak kayak berusaha memberikan waktu sih mungkin ya. Kayak misalnya kamu nggak biasanya nggak tidur malam, jadi tidur iya, dia bener. tidur malam nemenin Effortnya gitu. lebih gede ya. Iya. Effortnya tuh kayak lebih gede dari biasanya, bener nggak sih? Kalau pribadi ya, dulu sih bucin banget ya pastinya ya. Dulu waktu punya pacar bucin banget sampai gara-gara malam-malam. Ini cerita sedikit aja. Waktu itu udah malam kan, terus si doi belum makan. Terus aku nggak ngisi OVO juga, jadi malam-malam harus mengeluarkan effort keluar ke rumah nyari Alfamart, Indomaret, ngisi OVO dulu. Terus ngasih ke dia. Iya, kayak bucin banget gak sih? Kayak Itu gitu. tapi cukup bucin sih. Tapi kalau JJ mungkin lebih bucin sih kalau menurutku. Iya, Karena kalau aku nggak begitu banyak spend time waktu yang maksudnya langsung ketemu kayak tiap kali aku selalu kayak misalnya kalau ayo kamu kesini atau ayo kita hangout bareng, itu aku jarang banget sih. Karena kalau aku sendiri lebih kayak menoleransi kesibukan masing-masing guys. Jadi aku nggak begitu banyak yang menuntut sih. Kamu menuntut gak? Enggak sih, karena ya setiap orang masing-masing punya kesibukan masing-masing dong. Nggak mungkin, meskipun kita punya pacar, nggak mungkin pacar kita harus sama kita terus. Bener-bener banget sih. Mereka pasti punya kehidupan, punya temen, punya Jangan circle sampai- mereka sendiri, punya kehidupan mereka sendiri. Jadi kita jangan jadi egosentris gitu. Egosentris tuh fokus pada Pada diri diri sendiri. kita Jadi sendiri. kalian nggak ngelihat dari sudut pandang orang lain. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak berfokus sama diri kita sendiri, kita jadi lupa dari pandangan orang lain kan. Jadi malah kita aslinya salah loh. Iya. Bener. Bener loh, itu salah banget. Karena aku juga sempat punya mindset gitu. Kalau melihat sesuatu hal itu jangan dari satu sudut pandang atau satu perspektif. Karena kalau kamu cuma lihat satu, itu salah. Iya. Kamu harus lihat dari berbagai sudut pandang perspektif. Kamu baru lihat titik intinya tuh di mana. Oh, berarti ini mungkin yang gini. Makanya gitu guys. Jadi kalau bisa jangan sampai kalian pernah ada di toxic relationship. Jangan sampai sih. Kalau misalnya kalian ngerasain itu sekarang, mending kalian cut off. Cut. Karena nggak menguntungkan juga kan buat kita terjebak di toxic relationship gitu.
JJ pernah sih? Kalau toksik nggak pernah sih, selama waktu itu pacaran ya masih baik-baik aja maksudnya. Masa nggak pernah? Tapi kan kamu, masa kamu nggak pernah toksik sih, Ji? Udah pernah, toksik nggak pernah. Masih baik-baik aja lah, masih bisa dipikirkan secara jernih. Wah. Puji Tuhan berarti Dia tidak sangat pernah bijak terjebak. ternyata ya. Hari Teman ini kita tuh bijak sangat loh dia bijak loh. ternyata. Lebih guys. Love you guys. Jujur ya, ini tuh buat kali ini tuh ngundang Cici tuh bukan lain tapi karena memang Cici tuh sering banget sih aslinya curhat-curhat gitu deh. Dia dulu waktu galau suka curhat sekarang juga itu. Iya kan? Iya nggak sih, Ji? Dia kayaknya pro banget gitu di percintaan. Tapi selalu kayak mungkin gagal guys. Maaf Gagal. ya. Maaf ya, Ji. Ya, ada apa-apa. Memang gagal memang gagal karena ketutup sama mungkin insecure diri sendiri atau Insecure. overthinking diri sendiri, terlalu berpikir buruk lah mindsetnya. Makanya selalu terombang-ambing waktu mau deketin ini, terus berpikir yang insecure atau overthinking jadi tidak deketin, jadi gagal gitu. Lebih ke arah pikiran sendiri gagal karena Balik lagi kita jangan nggak boleh insecure, harus self love, sayang sama diri sendiri. Tapi bukan berarti insecure itu bisa kayak langsung nggak insecure tuh kayaknya nggak bisa deh. Tapi enggak, butuh ya pasti proses. pelan-pelan dong hilang. Kayak guys, jadi kayak harus pelan-pelan ya. Banyak-banyak bersyukur lah guys buat hidup sendiri gitu tuh. Jangan terlalu kayak lihat dia, dia cantik aku kayak gini jadi nanti insecure gitu. Jadi bersyukur Ya, oke. sayangilah diri kalian sendiri, baru sayangilah orang lain. Yeay. Hari ini bijak banget ya JJ ya. Sangat bijak ternyata Jiji. Ngomong-ngomong nih soal pacaran, menurut kalian tuh pacaran tuh diperbolehkan nggak sih kalau kita lagi di fase-fase yang kayak gini? Kalau dari aku sendiri, pacaran itu ya dari mindset orang sendiri-sendiri sih. Kalau belum siap dari umurnya, belum siap mentalnya, jangan dulu lah karena berbahaya. Kalau menurut aku ya, kalau belum siap mental, belum siap Ini nggak pikiran, usah gitu ya? ya belum siap materi juga, janganlah, belum waktunya. Soalnya tuh pacaran tuh aslinya tujuan pacaran tuh apa sih? Ya sebenarnya kita menikah, harus kan? tahu dulu dong tujuannya Tahu tuh apa. tujuan dulu. Yang pasti kalau pacaran tujuannya nikah ke Nikah. jenjang yang lebih serius. Mungkin lebih baik kan kita udah ngomong tadi, lebih baik itu kita cari banyak relasi. Iya. Kita dekat sama orang tuh kayak nggak apa-apa deh. Lebih baik kita dekat dulu mengenali orang lain daripada kita harus pacaran. benar. Bener kan? Benar. Jadi lebih baik ya gitu. Ya kalau menurut banyaklah hubungan dengan orang lain, jangan terlalu fokus satu orang aja waktu saat ini. Karena ya masih jauh juga. Masih Masih jauh jauh juga juga sih. sih. Tapi nih aku punya beberapa hal penting buat kalian yang harus kalian ketahui. Jadi pacaran itu gimana sih cara yang tepat atau apa aja cara untuk kita mengekspresikan Mengungkapkan, kasih betul. atau cinta kita kepada orang lain. Kepada orang lain tuh bukan cuma soal Ke pasangan pacar ya guys, tapi ke bisa keluarga, ke teman, ke orang tua atau ya ke orang-orang sekitar lah, bukan cuma pacar doang. karena memang aslinya kita perlu tahu sih bahasa kasih orang tuh seperti apa. Cara-cara kita mencintai atau mengasihi orang tuh seperti apa. Karena kadang aku juga merasa kayak gini sih. Waktu kita merasa bahwa kita tidak diperhatikan, kita merasa bahwa kita tidak dikasihi, bukan berarti orang lain itu tidak mengasihi kita, guys. Tapi caranya dia mengasihi kita tuh beda. Mungkin kita lebih terbiasa merasa dicintai atau dikasih saat orang lain mau mendengarkan kita curhat, atau kayak mungkin nemenin kita gitu loh. Tapi mungkin orang yang kita kasih itu dia Bahasa lebih kasihnya beda. mungkin dia lebih suka ngasih ke Ngasih hal-hal gift, kecil, kasih ke ya. barang, atau mungkin kayak kecil-kecil kayak bunga atau baju atau apapun gitu loh. Nah kita perlu tahu bahasa kasih itu ada 5 guys. Jadi yang pertama itu kata-kata penuguhan. Kata-kata penuguhan itu seperti kayak kamu ngasih motivasi, Iya. Iya. terus Kasih kayak ngasih support. advice, Iya. terus apa Butuh lagi ya banget sih? Terus kayak pujian juga ke orang lain, misalnya kayak Ji, hari ini kau keren banget loh Ji. Iya. Makasih. Ini dagel ya guys, kayak misalnya Ji, hari ini kamu ganteng banget sumpah. Masa. Iya, itu tuh satu-satu Tapi bahasa ganteng kasih juga. loh, itu Masuk bahasa satu kasih pujian untuk maksudnya. membangunkan mood Iya yang bad. bener, mood dan percaya diri Bisa sih juga kayaknya. mengurangi insecure. Iya bisa Iya dong. kan? Bisa. Gitu. Terus yang kedua itu bahasa kasihnya adalah kayak waktu yang berkualitas. Waktu berkualitas itu berarti mungkin lebih kita bisa meluangkan waktu untuk seseorang yang kita kasihi. Kita bisa kayak quality time lah istilahnya, kayak keluarga Ngobrol. mungkin quality Ya, time. quality time. Kalau pacaran tuh mungkin lebih kayak ke ngedate. Ngedate. Bener gak sih? Atau kita mungkin karena kita mengasihi orang lain, mungkin kita bisa ngasih kayak sumbangan atau donasi juga ke orang-orang yang
lebih membutuhkan juga kan, ngasih kayak buat acara kayak kita spend time juga kan, biasanya kan ada baksos kan kita di Krismit, jadi itu lebih kayak kita ngasih waktu kita buat mereka. Terus yang ketiga itu menerima pemberian itu kayak apa, kayak memberikan gift, kasih barang gitu loh guys. 4, ada tindakan melayani. Yang tadi dibilang yang pertama ya, karena bahasa kasih itu kita tunjukkan bukan cuma ke pacar, tapi ke teman, ke keluarga, ya ke orang-orang terdekat. Contohnya kalau dari tindakan melayani ini, ke keluarga, contoh yang paling simpel ya, kayak kita ngebantu orang tua bersihin rumah, atau cuci baju, cuci piring, kayak gitu kan, itu kan suatu Saling tindak kerjasama melayani. sih mungkin Yes, sih. benar banget. Mungkin kayak teman juga dia kayak mau bantu teman juga kan bisa kan. Iya benar banget, bisa. Terus yang terakhir, yang kelima adalah sentuhan. Sentuhan di yang kali ini bukan sentuhan yang negatif pastinya, karena kita pacaran juga harusnya di bawah batas-batas kan, nggak mungkin kita tahu lah, maksudnya berdasarkan maksudnya berdasarkan agama kita kan sendiri, pacaran itu ada peraturannya, tidak sembarangan gitu loh guys. Kan pacaran aja untuk menikah, Iya. iya nggak? Iya, benar. Pasti kan sudah harus dipersiapkan secara mental gitu loh. Tapi sentuhan ini tuh salah satu bahasa kasih yang harus digarisbawahi karena lumayan berbahaya sih. Kita harus tahu batasnya, karena kalau misalnya kita nggak tahu, kan kita tidak paham, kalau kita ngelatih batasnya itu, udah kita bisa kena impact yang kayak lebih ke negatif ke kita sih hasilnya. Karena Misalnya di umur kita sekarang kan belum bisa mikir ya, nanti ke depannya gimana, Iya, bener kan banget pasti sih. belum bisa mikir. Kayak kamu nggak menyentuh seseorang nih, misalnya kamu menyentuh biasa aja. Kayaknya kalau kamu tahu batas dalam sentuh-sentuh itu it's okay, tapi tidak sampai, bener nggak sih, kayak mungkin sentuh ke badan ataupun sampai akhirnya melakukan hubungan seksual, itu justru berbahaya banget. Ingat loh guys, kayak masa depan kita tuh ya nentuin kita sendiri. Kalau kamu menghancurkan atau kamu melakukan itu sekarang, kita nggak tahu ke depannya itu impact-nya sebegitu besarnya tuh gimana ke kamu gitu loh. Dari kita lagi kehilangan masa depan kita, lebih baik kita menjaganya sekarang. Dan juga di Alkitab kan ada juga ngomong kan kalau tubuh kita itu bait Allah. Iya benar. Jadi kita harus benar-benar kejaga tubuh kita. Dan menjaga tubuh orang lain, nggak cuma tubuh kita doang, tapi kita harus bisa toleransi juga sama orang lain. Kita bisa juga berusaha untuk istilahnya mengasihi lewat apa, menghargai orang lain gitu loh guys. Ya kalau sentuhan tangan mah nggak masalah, Nggak sentuhan apa-apa. tangan. Selama kita tahu batas wajarnya Tahu sih. batasannya aja sih. Aku juga sering sih, karena aku ada tipe orang yang suka skinship sih saya. Saya sama teman aku, sama kayak mamaku, biasanya mamaku jadiin guling sih. Bisa Kalau segini loh, kalau aku tidur sama siapapun, itu biasanya kalau bisa tidurnya seberangan kayak aku sama kakakku, aku sama mamaku, itu biasanya aku meluk gitu loh, karena aku jadiin guling gitu loh. Aku lebih suka ke skinship sih, tapi makanya aku perlu kayak ngerti bahwa ada batasan-batasan yang memang harus kita Dijaga. tahu dan nggak boleh kita langgar gitu loh guys. Karena impactnya kan juga ke kita sendiri. Iya. Well, kita udah ada di ujung podcast nih. Jadi, ada nggak sih advice atau saran-saran yang mungkin berhubungan dengan cinta dan kasih yang tadi kita bahas? Mungkin aja yang dengerin butuh saran dari kita atau enaknya gimana? Siapa duluan Kalau nih? dari aku sih sendiri sih, yang penting kita kenal dulu bahwa kita tuh harus mengasihi orang lain. Mau dia, misalnya kayak kasihilah musuhmu kan. Siapapun orang itu kita harus mengasihi. Kita harus, yang penting kita berbuat baik aja lah. Kata Al-Karin nih guys, aku dengar dari Al-Karin. Yang penting kita berbuat baik dulu, kita mengasihi orang lain dulu. Masalah orang itu mengasihi kita itu kita nggak usah pikirin gitu. Yang penting kita kasih impact dulu. Kenapa kita bisa mengasihi orang lain? Karena Tuhan Yesus tuh lebih dahulu tuh mengasihi kita gitu loh. Jadi jangan lupa bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat, sehingga membuat kita bisa juga ikut mengasihi orang lain gitu loh guys. Jadi ingat kasih Tuhan itu. Ingat pokoknya kasih Tuhan dulu baru kasih kita kepada orang lain. Kalau Kalau Cici? Cici? Kalau dari aku, dengerin ya adik-adik, ya dengerin. Jadi dari saya ya, cinta itu menyenangkan, cinta itu menyakitkan. Tinggal kita aja yang bisa mengelola arti apa itu kata cinta. Kemarin sempat saya dengar dari podcast kata-kata dari Cinta Laura. Cinta itu menyenangkan. Kalau cinta memberi rasa sakit itu bukan kata cinta. Jadi jika kita memiliki cinta, kita harus menyenangkan diri kita sendiri, baru kita bisa menyenangkan orang lain. Berarti diri kita sendiri dulu baru ke orang lain ya. Self guys. Self dulu itu baru penting, guys. love orang lain. Kalau dari Cynthia? Dan kalau dari aku sendiri ya pastinya yang seperti tadi dibahas, tujuan pacaran itu menikah. Jadi serius ya, pastinya menikah itu bukan hal yang main-main. Jadi ya
lebih baik mengenali diri sendiri dulu, terus mengenali orang lain dulu. Terus ya tahulah ya tujuan kita tuh pacaran mau kemana. Jangan cuma ya udah jalanin dulu aja, nanti ke depannya belakangan, jangan kayak gitu. Terus buat yang udah terlanjur kejebak cinta-cinta toksik, lebih baik udah di end dulu aja, mumpung Fokus ke Yes. sekarang aja, karena kita tuh prioritasnya nggak cuman Bukan pacaran cuma doang cinta guys. kok. Banyak loh, kita harus achieve goals dulu, achievementnya kita mau apa ke depan. Karena waktu itu aku sempat mikir kan, kayak aku ada di fase dimana aku tiba-tiba mikir 10 tahun tuh aku bakal jadi apa kalau misalnya aku stuck di sini terus. Gak bisa dong, kamu harus bisa work hard untuk achieve your goals gitu. Jadi prioritas kita tuh bukan cuman soal ini loh, bukan cuma soal pasangannya yang mungkin, misalnya kalau sekarang kalian punya pasangan tuh bukan cuma pasangan kalian doang, tapi keluarga kalian juga harus jadi prioritas. Mungkin teman-teman kalian juga, ataupun achievement atau goalsnya ke depan, kalian mau ngambil apa, kuliah, Iya, benar-benar. pendidikan itu penting banget guys. Jadi jangan buta soal cinta itu, jangan sampai buta soal cinta. jangan stuck di cinta aja, karena Yes. ya di umur kita yang sekarang itu, di remaja ya kayak kita sekarang itu kan pasti apa ya, lebih masih pingin bebas pastinya, Yeah, ya kan, free. lagi pengen main kesana kesini ya kan, bebas tanpa Kita masih dilarang-dilarang mengenali diri kita gitu. sendiri, karena kadang kita aja masih bingung kan. Iya. Dan yang terakhir, self love guys, jangan lupa self love, bersyukur sama apa yang kita punya. Jangan membandingkan diri kita sendiri sama orang yang memang, oh dia lebih cantik, oh dia lebih tinggi, dia lebih kurus, jangan kayak gitu. Udah bersyukur aja sama apa yang kita punya, karena ya ini pemberian dari Tuhan gitu loh. Kalau Karena kita Tuhan tuh bersyukur, nggak salah loh buat kita, tuh Tuhan menciptakan kita tuh nggak salah. Iya. Udah ada rencananya, udah ada kayak Kak, kamu aku lahirin ke dunia, kamu pasti akan jadi ini. Kamu semoga misalnya nih, semoga amin. Lo bakal inspire orang-orang di sekitarmu. Harus. Nah, mungkin gitu loh. Jadi jangan ngerasa kayak worthless gitu loh. Enggak kayak aku Ya tuh- pasti di balik kekurangan kita pasti ada sesuatu yang iya, besar bener di dalam banget. di dalam Semua kita orang, itu. bahkan orang cantik sekalipun tuh ada kekurangannya guys. Jadi jangan ngerasa bahwa kalian tuh kurang aja. Iya. Nggak bersyukur lupa deh, kata Keanu. Oke. Dan pokoknya jangan lupa bersyukur, Iya bener. jangan gampang insecure, Stop overthinking. stop Ya, overthinking, stop overthinking. terus perbanyaklah relasi. Dan jangan lupa berdoa juga ya guys, karena Doa. dari semua hal yang kita mau, goals apapun itu harus diimbangi sama doa. Iman sama doa tuh harus seimbang. Kalau kamu ngimani tanpa doa juga salah, tapi kalau kamu cuma doa, kamu tanpa mengimani dan kerja keras juga salah. Jadi harus balance juga ya guys. Oke. Oke, so that's all our podcast for today. Kita harap kalian bisa Bisa dapat ngerti, bisa dapat apa yang kita inspire lah. sampaikan tadi. Ya, kita omongin juga buat hari ini. Kiranya juga bisa jadi berkat buat kalian yang nonton. Terus jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. see you soon guys. di next podcast guys. Bye bye. Love you guys. Love you guys. Love you guys. Oke.